السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid, bab yang kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman, al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa maknanya adalah membenarkan. Dan secara istilah adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Membenarkan dengan hati, membenarkan dua kalimat syahadat, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ini, para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa berat dengan ayat ini. Mereka mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak
pernah menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi diri sendiri maksudnya berbuat maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa dzak, yang dimaksud dengan ayat ini bukan yang sebagaimana kalian maksud. Ya. Alam tasma'u qaula Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi az-zulmu dalam ayat ini adalah asyirku billah, ya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama membagi kezaliman menjadi 3. Yang pertama azlamuz zulmi, kezaliman yang paling besar yaitu asyirku billah. Yang kedua zulmul insani nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya yaitu berbuat maksiat. Kemudian zulmul insani ghairahu, kezaliman seseorang terhadap yang lainnya, terhadap manusia, terhadap lingkungan, terhadap binatang dan lain sebagainya. Lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan, maksudnya aman dari masuk ke dalam neraka. Kalau mereka tidak berkesinambungan dalam melakukan dosa-dosa besar, maka mereka aman dari masuk neraka, aman dari masuk neraka. Dan apabila mereka melakukan dosa-dosa besar, maka mereka aman dari kekal di neraka. Ya. Jadi kalau tauhidnya itu tidak disertai dengan berkesinambungan dalam melakukan dosa-dosa besar, maka mereka insya Allah aman dari masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dia mentauhidkan Allah kemudian melakukan dosa-dosa besar, maka orang yang seperti itu aman dari kekal di neraka. Dia dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, kemudian dikeluarkan dari neraka karena keimanannya. Maksud dari ayat ini secara umum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa mentauhidkan Allah dan tidak mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah menjanjikan kepadanya selamat dari api neraka di akhirat kelak, dan di dunia ini akan diberikan taufik untuk menempuh jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, dan di akhirat nanti mendapatkan petunjuk untuk masuk surga. Karena masuk surga itu bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan taufik, membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak menodai tauhidnya dengan perbuatan syirik, dia akan diselamatkan dari neraka dan di dunia akan mendapatkan petunjuk
dalam menetapi siratal mustaqim, dan di akhirat pula dia akan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, la sihhata lil imani ma'asyirki. Iman itu tidak sah kalau dinodai kesyirikan, kalau disertai kesyirikan. Kemudian tasmiyatus syirki zulman. Allah menamakan syirik dengan kezaliman. Karena makna kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya manusia itu mempersembahkan ibadah kepada Allah, lalu mereka mempersembahkan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman. Kemudian pelajaran berikutnya, anna man lam yakhlid imanahu bisyirkin fahuwa aminun minal adab. Barang siapa tidak mengotori keimanannya dengan perbuatan syirik, maka ia akan aman dari siksa Allah. Jadi jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah." Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, dan tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh dari sisinya, wal jannatu haqqun, dan surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali, Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun keadaan amalannya. Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dia hanya menyembah Allah saja, ya. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, mengucapkan, ya, persaksian ini, dua kalimat syahadat, ya. Tentunya akan semakin sempurna kalau dia mengetahui maknanya dan mengamalkan tuntutan-tuntutan dari dua kalimat syahadat ini, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hamba itu mamluk, ya. Hamba Allah, ya, mamlukun lahu, sesuatu yang dimiliki oleh Allah, ya. Muhammad adalah hamba Allah
tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun sebagai utusannya, maka kata para ulama ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang beliau bawa. Kemudian wa ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangannya. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi barang siapa menyembah Allah dengan ajaran bukan ajaran Nabi Muhammad, maka tertolak amalan tersebut. Makanya dalam ibadah hukum asalnya adalah at-tahrim, haram, kecuali ada dalil dari Al-Quran dan sunnah yang memerintahkannya. Jadi kewajiban kita kepada Rasulullah ada 4. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang dibawa olehnya. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangannya. Wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia bukan anak Allah sebagaimana diklaim oleh orang-orang Nasrani. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel dan termasuk salah satu dari ulul azmi. Kemudian wa kalimatuh, Isa adalah kalimat Allah, maksudnya Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun. Isa tidak memiliki bapa. Isa hanya memiliki ibu. Ya. Orang-orang Nasrani salah satu alasan menyembah Isa karena Isa katanya lahir tanpa bapa. Ya. Kita katakan Adam lebih hebat. Adam ada di dunia ini tanpa ibu dan bapak. Ya. Kemudian waruhum minhu, ruh darinya. Maksud ruh darinya adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Ya, bukan berarti Isa bagian dari Allah, bukan, tapi Isa adalah ruh ya yang berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, surga itu benar-benar ada. Sekarang sudah ada surga itu ya, tapi di surga masih banyak lahan yang kosong. Kita bisa menanaminya dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, dengan mengucapkan hal itu, maka akan ditanam bagi kita pohon di surga. Ya. Neraka juga haqqun wan naru haqqun, neraka sudah ada. Benar-benar ada, sekarang sudah ada. Ya. Neraka itu adalah ancaman Allah bagi orang-orang kafir. Ya.
Sementara surga dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kita semuanya akan memasukinya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Anna syahadataini huma asluddin, bahwasanya dua kalimat syahadat adalah pondasi agama Islam. Jadi kita harus mempelajari terus-menerus dua kalimat syahadat ini. Ya. Ada syarat-syarat ya, dua kalimat syahadat ini, ada pembatal-pembatalnya, ada rukun-rukunnya. Jangan memahami bahwasanya cukup bagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu kita tidak mempelajari ya tuntutan-tuntutan dari dua kalimat syahadat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua keutamaan bagi Nabi Muhammad, yaitu beliau adalah abdun, hamba, dan rasulun, rasul, utusan Allah. Ini sebagai sanggahan kepada orang-orang yang melecehkan Rasulullah SAW dan orang-orang yang berlebihan kepada Rasulullah SAW. Kita katakan kepada orang-orang yang terlalu mengagungkan Nabi, kita katakan beliau adalah abdun. Ya, beliau adalah abdun, bukan robbun, bukan rob. Ya. Kemudian orang-orang yang melecehkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita katakan beliau adalah rasulun, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dihinakan. Kemudian Allah menetapkan dalam hadis di atas bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, bukan anak Allah. Ya, bukan anak Allah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwasanya Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun, jadilah, maka Isa menjadi ada. Dia tidak memiliki bapak. Ya. Dan ini juga merupakan sanggahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa itu hasil perbuatan zina. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Kemudian dalam hadis juga terdapat pelajaran isbatul ba'si, adanya kebangkitan. Untuk apa surga dan neraka Allah ciptakan kalau tidak ada kebangkitan? Ya, orang yang baik tempatnya surga, orang yang buruk kafir tempatnya adalah neraka. Kemudian pelajaran yang terakhir, bahwasanya para pelaku maksiat yang mentauhidkan Allah tidak kekal di neraka. Karena apa? Karena dalam hadis disebutkan
adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun keadaan amalannya. Amalannya sedikit, dosa-dosanya sangat banyak, Allah tetap akan memasukkannya ke dalam surga. Yang penting dia bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis ini. Ya. Bisa langsung masuk surga kalau mendapatkan pengampunan dari Allah, bisa juga tidak langsung karena dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi kemudian dikeluarkan dari neraka karena imannya. Jadi semua pelaku dosa besar, orang yang bunuh diri, meminum minuman keras, berzina, mencuri, membunuh, seandainya mereka masuk neraka, maka mereka tidak akan kekal di neraka. Ini saja kajian kita di malam hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan membacakan dalil berikutnya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon dijelaskan kriteria yang termasuk maksiat itu apa ya Pak Ustaz? Karena selama ini kita terkenalkan maksiat ini berbuat dengan wanita, tapi yang sebetulnya maksiat kriterianya 1, 2, 3 itu dalam kehidupan sehari-hari apa aja Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksiat secara umum adalah meninggalkan perintah-perintah yang diwajibkan dan melakukan larangan-larangan yang diharamkan. Jadi kalau seseorang meninggalkan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji dan umroh padahal mampu, maka mereka semuanya bermaksiat kepada Allah atau melakukan larangan-larangan yang kedudukan dari larangan ini adalah diharamkan. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan, tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Melakukan larangan-larangan Allah ini adalah maksiat. Larangan-larangan yang hukumnya haram. Seperti apa? Berzina, minum minuman keras, kemudian apalagi mencuri, mencuri ini dosa besar. Kemudian apalagi membunuh, berjudi, walaupun judulnya sumbangan, atau SMS berhadiah dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Banyak sekali maksiat ini. Maksiat ini sangat banyak. Inti dari maksiat adalah meninggalkan perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib dan melanggar larangan-larangan Allah yang hukumnya haram. Kemudian maksiat ini dibagi menjadi dua oleh para ulama. Ada al-kabair, ada as-shaghair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tadi sudah disebutkan, mencuri, berzina. Kemudian dalam hadis yang sahih, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminat yang baik berzina. Hati-hati.
Bisa dipahami Bapak? Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan, saya pernah mendengar ceramah atau membaca suatu hadis yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kafir. Iya. Nah, apakah dia sudah otomatis dia itu keluar dari Islam atau bagaimana Ustaz? Iya. Berkaitan dengan meninggalkan sholat, para ulama sepakat jika orang yang meninggalkan sholat itu mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu, maka sepakat para ulama mengatakan orang yang mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu keluar dari agama Islam. Menurut Anda sholat yang 5 waktu itu wajib? Enggak wajib. Boleh meninggalkan sholat misalnya. Maka orang yang seperti ini keluar dari agama Islam. Atau dia meyakini dalam hatinya sholat yang 5 waktu itu tidak wajib, halal untuk ditinggalkan, maka secara otomatis orang tersebut keluar dari agama Islam. Tapi orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, maka pendapat yang sahih, pendapat kebanyakan ulama bahwasanya orang tersebut tidak keluar dari agama Islam, ya. Orang tersebut adalah muslim tapi lemah imannya, ya. Nah, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat ini, ya. Jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat, ya, dipanggil oleh penguasa, kemudian diminta bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka dipenggal lehernya, dibunuh. Sebagian ulama, ini adalah pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, malas, dipenjarakan sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Jadi pendapat yang sahih, kalau malas tidak keluar dari agama Islam. Kalau mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu, maka orang yang seperti ini keluar dari agama Islam. Dia mengucapkannya atau hanya, ya, dalam kolbunya. Jadi dia mengucapkan pengingkaran itu dengan lisannya atau dalam kolbunya, maka orang yang seperti ini keluar dari agama Islam. Bisa dipahami Bapak? Ada sambungannya? Silakan. Iya. Jadi itu dalil-dalil berkaitan dengan ancaman. Ya. Ada dalil-dalil yang memberikan ancaman kufur, syirik, harus digabungkan dengan dalil-dalil, ya, yang lainnya, ya. Maka jumhur ulama mengumpulkan dalil-dalil ini, ya. Kufur apabila mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu, tidak kufur kalau meninggalkan sholat malas-malasan, ya, seperti itu. Jadi dalil-dalil ancaman ini harus dikumpulkan dengan dalil-dalil yang lain, ya. Ya, orang-orang yang mengumpulkan atau hanya membaca dalil-dalil ancaman seperti orang Khawarij, maka mereka mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari agama Islam. Jadi orang-orang Khawarij mengatakan kepada para pezina kafir, orang yang minum minuman keras kafir, seperti itu, karena dia melihat kepada dalil-dalil yang isinya adalah ancaman. Dia tidak melihat kepada dalil-dalil yang lainnya. Dalil-dalil ini harus digabungkan sehingga kita memahami dalil-dalil tersebut dengan benar. Silakan Bapak. Mas,
ria juga masuk dalam syirik kecil. Iya. Apakah itu masuk dalam ancaman syirik? Iya. Ria ini syiriknya syirik kecil, tapi lebih besar dari dosa-dosa besar. Karena ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, ya, di antara syirik kecil adalah riya, ingin dipuji dengan amalan solehnya, ingin mendapatkan popularitas dengan amalan solehnya. Jadi ada perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi kalau ada seseorang minta-minta kepada penghuni kubur, ini syirik besar, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian syirik besar itu pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika meninggal belum bertaubat kepada Allah. Tidak diampuni. Adapun syirik kecil tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Jika Allah tidak menghendaki, maka orang tersebut tidak diberikan ampunan, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi setelah dibersihkan dari dosa syirik kecil tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syirik kecil, syirik besar menghapuskan seluruh amalan soleh. Kalau seseorang beribadah selama 60 tahun, kemudian di akhir hayatnya dia mensekutukan Allah, maka seluruh amalan solehnya akan dihapuskan oleh Allah. Bagaimana kalau orang itu taubat? Tadi syirik, beramal soleh selama 60 tahun, kemudian berbuat syirik, maka seluruh amalan solehnya dihapuskan oleh Allah. Kalau dia bertaubat lagi, apakah amalan solehnya dikembalikan? Maka pendapat yang sahih, seluruh amalan solehnya akan dikembalikan kepada orang tersebut apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik kecil itu hanya menggugurkan, menghapuskan amalan soleh yang disertainya. Salat, ya, ada orang yang salat tadinya mau baca surat Al-Ikhlas, karena mertuanya sholat di sampingnya menjadikannya dia imam, kemudian dia merubahnya, membaca surat Al-Baqarah, gitu misalkan, ya gitu. Ternyata surat Al-Baqarahnya cuma hafal satu ayat aja, Alif Lam Mim. Iya. Jadi intinya syirik kecil itu menghapuskan amalan yang disertainya. Kalau dia niat membaca Al-Qur'annya untuk mendapatkan popularitas, maka bacaan Qur'annya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an. Maksudnya, kebanyakan orang-orang yang tidak ikhlas, riya dalam beramal dari kalangan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, syirik besar, pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Kalau syirik kecil, pelakunya jika dimasukkan ke dalam neraka dia tidak akan kekal di neraka. Ya, dia hanya dibersihkan dari dosa syirik tersebut, setelah itu dia dimasukkan ke dalam
surga. Bisa difahami Bapak? Iya. Ini saja kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf dari semua kehilafan. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas kehadiran para jamaah semuanya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.